Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hatur nuhun udah klik video ini dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah subscribe channel YouTube aku. Ketemu lagi dengan aku, Cika. Teman-teman, kali ini aku mau cerita tentang suatu hal yang menarik banget menurut aku. Mudah-mudahan juga menarik buat kalian. Sebuah kisah kehidupan dari keluarga Sonny Bean yang ada di Skotlandia. Yaitu kenapa aku mau cerita, karena keluarga ini adalah keluarga kanibal. Mau tahu kan kisahnya seperti apa dan semengerikan apa sih, tentang apa aja yang udah mereka perbuat? Mungkin aja dari kalian yang nonton video ini sudah banyak juga yang tahu tentang kisah keluarga kanibal Sonny Bean. Yuk sama-sama kita menyimak cerita kisah tentang Sonny Bean. When I come down from Liverpool, the day was dull and bleak. Alexander Sonny Bean adalah seorang pria kelahiran Skotlandia yang lahir sekitar pertengahan abad ke-13. Sonny Bean lahir di East Lothian, yaitu sebuah kota pertanian yang berada beberapa mil dari Edinburgh. Alexander Sonny Bean dikenal sebagai pembunuh kejam yang dengan teganya ia itu nggak hanya membunuh tapi juga memakan tubuh korbannya. Aksinya ini bersama dengan keluarganya dipercaya berlangsung sejak abad ke-13. Sonny bersama dengan keluarganya dipercaya telah membunuh korban sebanyak 1.000 orang. Pada awal hidupnya, Sonny menyadari bahwa dia bukanlah seorang pria yang bisa hidup dengan baik. Sonny ini sebenarnya lahir dari keluarga yang baik-baik saja, tidak ada masalah. Bahkan orang tua Sonny, terutama ayahnya, sudah menyiapkan bisnis kecil-kecilan untuk nantinya bisa dilanjutkan oleh Sonny. Tapi ternyata Sonny ini bukanlah orang yang bisa mengikuti perjalanan hidupnya dengan baik. Jadi ia pergi meninggalkan keluarganya. Setelah Sonny pergi meninggalkan keluarganya, Sonny ini bertemu dengan seorang wanita yang berhasil memikat hatinya. Wanita itu bernama Agnes Douglas. Ternyata Agnes Douglas ini bukanlah seorang wanita yang baik-baik. Jadi Agnes ini sebenarnya sudah terkenal dengan perilakunya yang tidak baik dan dia dikenal sebagai penyihir pada saat itu. Agnes Douglas diduga memiliki sihir dan melakukan penumbalan manusia. Agnes ini dikenal dengan penyihir hitam dari Lothian. Dan akhirnya karena merasa mereka berdua ini memiliki sifat yang sama dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, jadi Sonny Bean ini merasa klik banget, cocok banget dan berjodoh dengan Agnes Douglas. Jadi mereka memutuskan untuk menikah karena menyadari mereka memiliki kebiasaan hidup yang tidak biasa. Jadi mereka berdua memutuskan untuk melarikan diri untuk bertahan hidup. Mereka merampok semua orang yang menghalangi jalan mereka. Jadi dengan merampok mereka bisa bertahan hidup. Tapi sayangnya dengan mereka merampok itu tidak hanya merampok aja ya, tapi mereka juga menghabisi nyawa dari para korbannya. Nah, menurut legenda, dalam salah satu perampokannya, Sonny Bean ini beserta dengan Agnes Douglas itu juga mencicipi daging dari korbannya. Sadis sih. Sonny Bean ini pertama kali mencicipi daging manusia itu ya saat merampok bersama Agnes ini. Menurut Agnes bahwa sebelum mati kelaparan, satu-satunya solusi untuk bertahan hidup adalah dengan memakan daging manusia. Cara mereka agar tidak ketahuan oleh orang adalah setelah penyerangan, mereka berdua nih, Sonny dan Agnes, itu mengatur sedemikian rupa korban-korbannya supaya kelihatan seperti korban-korban ini adalah korban dari penyerangan binatang buas, bukan dari perbuatan Sonny beserta dengan Agnes. Hal itu tuh dilakukan agar perbuatan mereka tuh tidak menarik perhatian orang-orang. Jadi mereka tidak cepat ketahuan. Kekejian mereka ini berlangsung begitu lama. Jadi setelah beberapa bulan bepergian dan bersembunyi, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari tempat tinggal, tempat berlindung
yang akan mereka tempati dalam jangka waktu lama. Nah, dalam pencariannya akhirnya mereka menemukan suatu tempat yang berada di tepi pantai. Mereka menemukan sebuah gua yang menghadap ke laut. Pasangan itu akhirnya memutuskan untuk tinggal di sebuah gua yang berada di daerah Benin Head, Ballantrae, di kota Ayrshire Selatan. Mereka menemukan pintu gua saat air laut sedang surut. Mereka juga menyadari bahwa ketika air laut pasang, pintu masuk gua tidak akan terlihat oleh siapapun. Di dalam gua tersebut banyak sekali sekat dan terowongan. Meskipun pintu gua lokasinya berada di dekat pantai dan terkena banjir sebanyak 2 kali selama 1 hari, yaitu saat pagi dan malam, dan terutama saat air pasang, namun pasangan tersebut tetap bertahan di dalam gua itu selama 25 tahun. Dalam artikel sebuah majalah Black and White, tanggal 4 Maret 1934, W.J. Passingham menceritakan tentang kisah keluarga Sonny Bean. Menurut Passingham, gua itu dalam, lebar, dan kering, atau setidaknya cukup untuk menghabiskan seluruh musim dingin tinggal di sana. Satu-satunya kelemahan adalah kurangnya makanan di dekatnya. Sonny Bean mengintai di daerah itu untuk mencari makan atau menunggu penduduk lokal yang bisa menjual sesuatu kepadanya. Dia memukul seorang musafir yang sedang menyeberang jalan, kemudian membawa jenazahnya ke dalam gua itu. Sonny ini nggak tertarik dengan uang atau hartanya, tapi ia hanya tertarik pada dagingnya. Itu yang dikatakan oleh W.J. Passingham di dalam artikel majalah Black and White tanggal 4 Maret 1934. Nah, kita lanjut lagi ke cerita tentang Sonny dan Agnes. Sonny dan Agnes ini kemudian menjadi orang tua dari 14 anak. 14 anak mereka ini terdiri dari 8 anak laki-laki dan 6 anak perempuan. Kemudian mereka ini memiliki cucu sebanyak 22 orang. Kok bisa punya 22 orang cucu sedangkan mereka ini tidak pernah bergaul dengan orang luar atau bahkan keluar dari gua pun enggak gitu. Jadi ternyata keluarga Sonny ini, anak-anaknya ini melakukan incest atau perkawinan dengan sedarah. Cucu-cucunya ini lahir dari hasil perkawinan sedarah atau incest antara anak-anaknya Sonny Bean. Nah, karena semakin banyak anggota keluarga yang ada di dalam gua itu, maka kebutuhan akan pangan pun semakin banyak. Keluarga Sonny ini tidak hidup dengan selayaknya orang normal, jadi mereka pun hidup dengan cara merampok orang-orang yang lewat di sekitar daerah tempat tinggal mereka. Gak hanya merampok, mereka juga akan membawa tubuh korbannya untuk dimakan. Jadi cara mereka itu ya, tubuh korbannya dibawa masuk ke gua, terus dimutilasi, dan sisa-sisa tubuh korbannya yang tidak mereka makan itu akan dibuang ke laut. Akhirnya nih ya, banyak sekali ditemukan potongan-potongan atau sisa-sisa tubuh korbannya yang terdampar di pantai. Jadi akhirnya sisa-sisa potongan tubuh korban mereka ini kan terdampar di pantai. Itu tuh jadi ketahuan oleh warga sekitar. Tapi warga sekitarnya tetap nggak tahu itu dari mana dan siapa pelakunya. Tahu nggak sih, perbuatan mereka ini selama 28 tahun, mereka itu melakukan tindakan kekejaman ini. Mereka menjadi sebuah klan kanibal yang gemar menyerang di malam hari. Kenapa malam hari? Itu memudahkan mereka untuk melarikan diri, jadi perbuatan mereka nggak akan ketahuan. Sebenarnya warga di sekitar sana juga udah sangat resah banget ya, karena banyak sekali, jadi dari hari ke hari itu pasti ada berita kehilangan orang, kehilangan tetangga, kehilangan sanak saudara, tapi mereka itu nggak bisa mengetahui itu hilangnya kemana dan siapa yang menghilangkan, dan terutama pelakunya ini siapa, tinggal di mana, mereka itu nggak tahu. Cuman nggak lama dari kejadian hilang, itu mereka sering banget menemukan potongan-potongan tubuh korban itu di sekitar bibir pantai. Terus kenapa sekian puluh tahun perbuatan Sonny dan Agnes kok tiba-tiba bisa ketahuan? Itu ceritanya gini. Jadi suatu malam, Agnes bersama dengan keluarganya ini dalam
perburuan untuk mencari korban. Jadi mereka bersembunyi mengintai di suatu wilayah dekat dengan gua itu ya, gua tempat tinggal mereka. Jadi mereka mengintai bersembunyi di balik semak-semak. Gak lama mereka mengintai di balik semak-semak, benar aja di malam yang sepi itu terdengarlah suara derap kuda dari kejauhan. Keluarga Sony ini jadi bersemangat. Karena apa? Karena mereka sebentar lagi akan mendapatkan mangsa. Nah, dari kejauhan semakin lama suara derap kaki kuda ini semakin mendekat. Akhirnya keluarga Sony pun jadi bersiap-siap untuk mencegat korbannya. Dan ternyata malam itu ada sepasang suami istri yang lewat ke daerah situ. Mereka ini adalah pedagang yang baru saja pulang dari pasar malam. Jadi saat malam itu tuh ada di suatu daerah diadakan pasar malam. Nah, mereka berdua ini suami istri ini habis dari pasar malam itu dan kemudian kembali pulang tapi melewati jalan dan ternyata di situ ada keluarga Sony yang sedang bersembunyi mengintai mereka di balik semak-semak. Terus aja dong. Jadi begitu keluarga Sony ini melihat pasang suami istri itu melewat, langsung aja keluarga Sony ini menyergap mereka. Nah, sebelum menyadari apa yang sedang terjadi, sepasang pedagang ini ternyata sudah dikepung oleh keluarga Sony. Jadi Sony bersama dengan keluarganya sudah mengepung mereka. Tahu nggak sih, sepasang pedagang itu dikelilingi oleh sekelompok wanita dan pria yang dengan brutalnya serta membawa senjata berupa senapan pistol dan pedang. Nah, sang istri ditarik paksa jatuh dari kudanya dan langsung ditangkap dan segera dibawa kabur oleh mereka menuju ke arah gua. Menyadari nasib yang akan menimpanya, sang pria yaitu suami ini berjuang mati-matian untuk melarikan diri dari sergapan keluarga Sony. Dia melarikan diri dengan melawan menggunakan kudanya. Sampai akhirnya ia pun berhasil lolos dari serangan keluarga Sony Bin. Nah, secara kebetulan saat itu ada serombongan orang yang lewat ke jalan itu. Orang-orang ini juga merupakan pengunjung yang dalam perjalanan pulang dari pasar malam. Akhirnya rombongan ini pun membantu sang pria untuk melawan keluarga Sony. Pertempuran singkat dan sengit pun terjadi dengan keluarga Sony Bin. Hingga beberapa dari keluarga Sony ini mendapatkan luka yang serius. Tapi sisanya melarikan diri kembali ke dalam gua. Nah, si pria yaitu sang suami akhirnya mengejar pasukan keluarga Sony Bin untuk mencari istrinya. Namun tahu nggak sih, apa yang didapat oleh sang suami ini adalah, jadi selama dalam perjalanan mengejar mereka, itu ia menemukan potongan-potongan tubuh dari istrinya. Ya ampun, kejam banget ya. Nah, potongan-potongan tubuh istrinya ini tuh berserakan di jalan. Jadi ya sepanjang jalan si suami ini mengejar keluarganya Sony, itu ia menemukan potongan-potongan tubuh istrinya di jalan. Nah, dengan perasaan sangat hancur, sedih, kehilangan, dan terutama mungkin yang paling besar saat itu ia rasakan adalah perasaan marah. Jadi amarah yang sangat besar. Dia pun mencari pihak berwenang, yaitu kepolisian daerah situ, untuk melaporkan kejadian yang baru saja dia alami bersama dengan saksi-saksi, yaitu serombongan orang yang baru pulang dari pasar malam juga. Dia melapor ke polisi setempat tentang kejadian itu. Hakim Kepala Glasgow menerima laporan dari aksi keji yang telah berlangsung tersebut. Lalu kemudian ia mencocokkan daftar orang-orang hilang yang selama ini tuh seolah tidak akan pernah bisa diungkapkan siapa pelakunya dan kenapa mereka menghilang. Peristiwa kejam itu akhirnya sampai juga ke telinga Raja James I. Ketika Raja James I mengetahui apa yang terjadi,
Ia pun datang ke Ayrshire bersama dengan 400 pasukannya dan juga segerombolan anjing pelacak. Dengan dibantu juga oleh sukarelawan setempat, perburuan keluarga Sony saat itu tuh menjadi perburuan terbesar yang pernah terjadi di negara Skotlandia. Pencarian dilakukan di sejumlah pedesaan dan pinggiran pantai kota Ayrshire, tapi nggak ada hasil yang didapat. Sampai kemudian sedang menyusuri pantai, anjing pelacak ini mencium aroma daging manusia yang membusuk sewaktu berjalan mendekati sebuah pintu gua. Nah, berkat anjing pelacak ini, akhirnya pintu masuk gua tempat persembunyian keluarga Sony pun ditemukan. Dengan bantuan cahaya obor, para prajurit ini memasuki gua dengan posisi senjata teracung. Mereka pun masuk ke dalam gua. Tau gak, lorong itu tuh di dalam gua bentuknya tuh zigzag. Jadi dari awal pintu masuk sampai ke inti beradanya keluarga Sony itu jaraknya sekitar 1 mil. Menurut cerita mereka, dinding gua sepanjang lorong itu tuh dindingnya tuh dingin. Dan tahu gak sih, di dinding-dinding itu tergantung potongan-potongan tubuh korbannya. Jadi daging-dagingnya tergantung di sepanjang dinding gua. Menurut mereka, pemandangan saat itu tuh terlihat seperti berada di toko daging. Nah, di area lain dari gua tersebut ya, sisi lain gua itu ada setumpuk pakaian, sepatu, tas, perhiasan, jam tangan, pokoknya semua benda-benda yang dipakai oleh korban saat itu dikumpulkan di satu sisi gua. Dan di sisi lainnya ada tumpukan tulang belulang yang dibuang dari pesta-pesta sebelumnya. Nah, para prajurit ini yang masuk menemukan keluarga Sony sedang tenggelam dalam sebuah pesta, yaitu pesta memakan tubuh korban mereka. Tahu gak sih, anak-anaknya tuh lagi bermain dengan sisa-sisa tubuh korbannya. Jadi mereka bermain di tengah-tengah potongan tubuh korbannya. Bahkan apa yang dipakai oleh anak-anak itu, mereka melihat ada pernak-pernik yang dibuat dari tulang belulang sisa korban. Gila ya, tulang belulangnya dijadiin pernak-pernik, yaitu kayak gelang, kalung, anting, cincin. Itu bukan dari perhiasan, tapi dari sisa tulang belulang manusia. Keluarga Sony ini kan lagi pesta ya. Terus tiba-tiba mereka melihat prajurit yang masuk ke dalam gua itu. Akhirnya mereka panik lah. Dan seketika juga mereka berusaha melawan pasukan-pasukan itu. Tapi kan tadi jumlah pasukannya kan ada 400, sekitar 400. Terus juga ada anjing pelacak. Sedangkan keluarga Sony ini jumlahnya sekitar 48. Jadi nggak nyampe 50 orang. Ya kalah jumlah ya mereka dari pasukan prajuritnya Raja James ini. Ya akhirnya mereka kalah. Keluarga Sony pun dibawa ke Edinburgh oleh raja. Keluarga kanibal itu pun dipenjara di Edinburgh. Kejahatan mereka ini dianggap sangat kejam. Jadi tanpa diadili, mereka pun dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi di tempat. Nah, mereka ini kan selama hidupnya tidak pernah bergaul dengan dunia luar. Mereka kan hanya berada di dalam gua, dan aktivitasnya di luar gua itu hanya berburu. Jadi mereka pun kehidupannya tuh nggak seperti orang normal. Bagi mereka, berburu, membunuh, dan memakan tubuh korban itu adalah sesuatu hal yang normal, yang wajar. Jadi tahu nggak, saat mereka ditangkap itu, tanpa menunjukkan penyesalan sama sekali, mereka itu mencaci maki orang-orang yang menangkap mereka. Dalam sebuah legenda mengatakan bahwa Sony Bean hingga akhir hayatnya, dia terus-terus saja mengulang kalimat seperti ini. Ini belum berakhir. Dan tidak akan pernah berakhir. Dari 27 pria dari keluarga tersebut mengalami hal yang sama dengan para korban mereka, yaitu mereka dipotong kaki dan tangannya dan dibiarkan begitu saja sampai mereka mati kehabisan darah. Sedangkan para wanita dan anak-anaknya gimana? Nah,
Para wanita dan anak-anaknya ini, mereka dipaku ke suatu tiang dan dibiarkan hidup lebih lama. Karena apa? Untuk menyaksikan para prianya mati perlahan. Nah, setelah itu, setelah para prianya udah mati, para wanita dan anak-anaknya ini dibakar dengan api yang besar, layaknya penyihir. Jadi hukuman saat itu ya di negara itu untuk menghukum para penyihir itu dengan cara dibakar di api yang besar. Menurut National Geographic Espana, total klan yang didirikan oleh Sonny Bean dari hasil insest ini ada berjumlah 48 orang. Dan itu semua hasil insest. Kisah keluarga Sonny Bean beserta keluarganya ini menjadi sangat terkenal sehingga menjadi sebuah legenda masyarakat Skotlandia. Tapi kebenaran dari kisah ini tuh nggak bisa dipastikan karena kurangnya bukti yang tertinggal dari kisah Sonny Bean. Soalnya jejak sejarah saat itu juga nggak pasti dan nggak lengkap ya. Jadi masih sampai saat ini pun cerita itu tuh masih ada di kalangan masyarakat Skotlandia, tapi tidak bisa dipastikan nih bener nggak sih terjadi. Cuman ada juga pendapat lain yang mengatakan bahwa sebenarnya cerita ini mungkin saja dibuat-buat oleh suatu masyarakat negara tertentu, itu hanya untuk menggambarkan bahwa pada zaman dulu ada suatu golongan masyarakat kanibal di Skotlandia. Yaitu nggak tahu ya apakah untuk menimbulkan image yang nggak baik untuk negara tersebut atau ada tujuan lain, itu juga belum tahu, belum bisa dipastikan. Jadi menurut kalian teman-teman, bener nggak sih kejadian ini atau apa itu hanya sebuah legenda aja, jadi hanya cerita isu aja gitu yang menyebar di masyarakat Skotlandia dan dunia ya sebenarnya. Menurut kalian gimana? Pendapat kalian gimana? Boleh deh kalian tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Oh ya, terus satu lagi, legenda cerita keluarga Sonny Bean ini juga sebenarnya menjadi inspirasi untuk sebuah film yang berjudul The Hills Have Eyes. Itu ada filmnya, silahkan kalian tonton juga untuk tahu kayak gimana sih sebenarnya ceritanya. Nah itu mirip sih. Silahkan ditonton. Oke teman-teman, itulah kisah cerita dari klan kanibal keluarga Sonny Bean yang ada di Skotlandia. Semoga kalian suka. Kisah keluarga mereka ini mengerikan, sadis, kejam banget, tapi pasti ada sebuah nilai yang bisa kita ambil dari suatu sejarah. Dan dari kisah keluarga Sonny Bean ini pasti ada hal-hal yang bisa kita pelajari. Silakan diambil nilai baiknya dan tolong untuk yang jeleknya jangan ditiru. Menurut kalian bagaimana? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Lebih dan kurang mohon maaf, juga maaf juga kalau misalnya aku ada salah dalam pelafalan nama atau tempat. Dan kalau kalian punya informasi tambahan, tolong tuliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih banyak. Teman-teman boleh kalian kirimkan ide atau saran ke DM Instagram aku @tiaermalita. Jangan lupa di follow ya. Thank you. Jangan lupa untuk klik like, klik subscribe, berserta dengan loncengnya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. Dan boleh juga kalian tuliskan komentar kalian di kolom komentar di bawah. Hatur nuhun, stay safe, tetap sehat, dan jangan lupa bahagia. Sampai ketemu lagi di video aku yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.